Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Azhara. Pada video kali ini saya akan menjawab serta menjelaskan soal ujian semester genap 2023-2024 jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya, kelas 2 IE, mata kuliah Praktikum Statistik. Pertama-tama mari kita menjawab soal nomor 1, yaitu analisis regresi linear. Anda diberikan dataset yang berisi informasi mengenai jumlah jam belajar yang disimbolkan dengan X dan nilai ujian yang disimbolkan dengan Y dari 30 mahasiswa. Berikut adalah sebagian data yang diberikan. Lanjutkan dengan sisa data sesuai instruktur. Jadi, instrukturnya itu adalah 30 mahasiswa. Jadi di sini saya sudah menyiapkan data di Excel untuk soal nomor 1. Kita copy paste. Lalu kita ke SPSS, variable view, lalu beri nama X dan juga Y. Lalu saya akan berikan label. Untuk variabel X saya beri label jam belajar, dan untuk variabel Y saya beri label dengan nama nilai ujian. Untuk mempermudah saya nolkan desimalnya. Selanjutnya kita ke data view, lalu paste data yang sebelumnya kita copy, lalu kita ke analyze, pilih opsi regression dan linear. Setelah itu akan muncul hasilnya. Untuk jam belajar kita letakkan di independen, dan untuk nilai ujian kita letakkan di dependen. Lalu kita klik OK. Sekarang kita sudah mendapatkan hasil koefisiensi. Untuk mempermudah saya copy paste ke Word. Dan untuk pertanyaan nomor 1, yaitu tentukan persamaan regresi linear yang sederhana. Jadi untuk mencari persamaan regresi, yaitu ada rumusnya konstanta ditambah koefisien regresi. Jadi 41.837 ditambah 1000, jadinya persamaan regresinya adalah 42.837. Selanjutnya soal nomor 3, apakah ada hubungan yang signifikan antara jumlah jam belajar dan nilai ujian? Di sini saya akan menjelaskan dengan output analisis. Untuk mencari jawabannya, kita kembali ke SPSS, lalu ke analyze. Kalian pilih opsi correlate dan pilih behavior fit. Untuk jam belajar dan nilai ujian sama-sama kita letakkan ke variables. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita mendapatkan hasil correlation-nya. Di sini saya copy paste ke Word. Kita sudah mendapatkan hasil correlation-nya, yaitu 1. Pada tabel ini arti 1 yaitu sangat kuat. Jadi jawabannya iya, ada hubungan signifikan yang sangat kuat antara jam belajar dan nilai ujian. Selanjutnya soal nomor 4. Prediksi nilai ujian untuk seorang mahasiswa yang belajar selama 6 jam. Untuk mengetahui jawabannya, kita harus mengetahui rumusnya terlebih dahulu, yaitu konstanta ditambah jumlah jam belajar dikalikan 6. Konstanta yaitu 41.837 ditambah dengan jam belajar yaitu 3.569 dikalikan 6, yaitu hasilnya 63.791. Uji hipotesis. Sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah rata-rata waktu kerja karyawan per minggu di Departemen A berbeda dengan Departemen B. Data sampel yang diperoleh sebagai berikut. Sampel ukuran Departemen A yaitu 30, sedangkan Departemen B yaitu 35. Rata-rata waktu kerja Departemen A 40 jam per minggu, sedangkan Departemen B 42 jam per minggu. Sedangkan standar deviasi untuk Departemen A 5 jam, untuk Departemen B 6 jam. Untuk pertanyaan nomor 1, tentukan hipotesis 0 disimbolkan dengan H0 dan hipotesis alternatif atau H1.
Jadi H0, tidak ada perbedaan yang signifikan antara waktu kerja rata-rata Departemen A dan Departemen B. Untuk hipotesis alternatifnya, ada perbedaan yang signifikan antara waktu kerja rata-rata Departemen A dan Departemen B. Untuk soal nomor 2, yaitu hitung nilai tes statistik dan derajat kebersamaannya. Untuk menjawab soal nomor 2, kalian perlu siapkan dua data yang berbeda. Lalu kita copy paste data yang pertama. Lalu kita kembali ke SPSS, ke variabel view. Lalu pada kolom nama kita isi dengan variabel X, variabel Y, Departemen A dan B, dan juga kelas. Pada kolom desimal, kalian ubah menjadi 0 semua. Dan untuk kolom label, untuk variabel X kalian beri label jam belajar. Untuk variabel B kita beri label nilai ujian. Kalian ke data view. Lalu pada kolom X dan Y kalian salin apa yang kita copy di Excel tadi, yaitu data yang pertama yang kita siapkan. Untuk Departemen A dan kelas, kalian kembali ke Excel, lalu copy paste data yang kedua. Setelah itu, kembali ke SPSS. Pada kolom Departemen A dan kelas, kalian salin apa yang telah di-copy. Lalu kalian ke Analyze, pilih opsi Compare Means and Proposition, lalu pilih Independent Sample T-Test. Untuk kelas, kalian letakkan ke Grouping Variable. Untuk Departemen A dan B, kalian letakkan ke Test Variables. Lalu klik Define Group. Untuk grup 1 diisikan dengan angka 1 dan grup 2 diisikan dengan angka 2. Lalu kalian klik Continue dan klik OK. Dan kita mendapatkan hasil independent sample testnya. Kalian copy paste ke Word. Jadi jawaban untuk nomor 2 bisa kita lihat bahwa tes statistiknya adalah minus 1,255 serta derajat kebebasannya bisa disimbolkan dengan DF yaitu 63. Pada soal nomor 3 yaitu tentukan nilai kritis dan keputusan uji. Jadi untuk menentukan kita peroleh nilai SIG yaitu 0,214 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Bisa kita artikan bahwa hipotesis pertama yang disimbolkan dengan H0 diterima dan hipotesis alternatif H1 ditolak. Pada soal nomor 4 yaitu apa kesimpulan yang dapat diambil dari uji hipotesis tersebut? Apakah rata-rata waktu kerja karyawan di kedua departemen berbeda secara signifikan? Jadi kesimpulan untuk pertanyaan ini adalah waktu rata-rata kerja karyawan di kedua departemen tidak berbeda secara signifikan. Hipotesis pertama atau bisa disimbolkan dengan H0 diterima dan hipotesis alternatif H1 ditolak. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Apabila ada kesalahan saya minta maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.